20 itu kemarin Juni ya Pak Prof, Bu Prof, Juni itu ya. Maka ada nanti kalau saya kirim untuk Desember 2020 dengan judul yang suntuk ini. Ini. Tetap dia nanti tema penelitian saya pengembangan bahan ajar kimia. Bahan ajarnya adalah model pembelajaran seperti itu ya. Ini adalah roadmap temanya. Jadi berarti saya dalam satu ini bisa nanti 3 artikel. Mungkin ada di sini nanti 2021. Mungkin ada 2021 nanti. Tolong diingat ini tadi. MA, MB, MC ini akan ada di kanan nanti dengan judul artikel yang sama. Misalnya di sini saya tulis dulu namanya, ada di situ kalau dibaca ada di situ contoh namanya Esrida. Ada Esrida di situ. Nanti nama Esrida akan muncul di sebelah dengan judul ini. Kalau nggak percaya, Bu Tiur sudah ada di jurnal beliau ini, jurnal ilmu pendidikan. Penelitian DPTPS melibatkan mahasiswa. Berarti ini bisa 3 kali 15. Kalau satu orang dosen per tahun 1 kali 5 kali 3 tahun. Berarti ini 1 sampai 15 ini. Bisa nanti 13 dan seterusnya. Maka nanti ini saya pikir sudah ini sudah 4. Oke Bapak Ibu, 6B yang menjadi rujukan tema tesis ini untuk S2. Untuk S2 nama dosen boleh juga seperti saya bilang tadi, saya di sini adalah Ramlan Silaban. Tema penelitian adalah karena saya satu tema untuk S1, S2, S3. Saya adalah pengembangan bahan ajar. Bahan ajar kimia. Pengembangan bahan ajar kimia untuk dipakai S1 atau untuk dipakai SMA, boleh. Kalau yang deskripsi pengembangan bahan ajar untuk SMA, SMP. Kalau mahasiswaku S2, tesis adalah pengembangan bahan ajar SMA juga bisa, tapi bisa juga pengembangan bahan ajar untuk S1. S3 bimbingan saya sekarang ada seperti Bu Ratu Evina. Kalau Bapak Ibu kenal itu Ratu ini akan ujian terbuka tertutup dalam bulan ini. Dia adalah pengembangan bahan ajar untuk S1. Jadi rujukan tema ini kita satu dosen kalau di jurusan kita punya S1, S2, S3 bisa kita satu payung semua S1, S2, S3 itu. Lalu nama mahasiswanya judul disertasinya contohnya adalah saya buat ini untuk tahun yang lalu pengembangan bahan ajar saya buat penelitian adalah model pembelajaran kimia berbasis pendidikan karakter. Ini. Maka Bapak Ibu ini dulu adalah hibah pasca saya. Temanya adalah pengembangan bahan ajar. Lalu satu roadmap, satu tema, satu peta jalan adalah pengembangan model pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Ini saya bagi kepada 6 orang mahasiswa S2, termasuk beberapa orang S1. Lalu karakternya dipisah-pisah. Ada karakter kerja keras, ada karakter critical thinking dan sebagainya. Untuk A6 ada nanti sebagian 2017, ada tahun 2018 ini. Jadi mahasiswanya bisa beda-beda. Tiap tahun bisa berbeda-beda dia mahasiswa S2. 1 tahun berikutnya
jadi Ibu. Jadi adalah penelitian DTPS yang menjadi rujukan. Tema penelitian saya sesuai med adalah ini untuk 5 tahun. Maka rujukannya adalah nama tesis, judul tesisnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti di repositori Unimed, Digital Library, atau kalau Bapak Ibu ketik judul ini di Google, pengembangan berbasis pendidikan karakter, akan muncul ini, dan siapa-siapa saja mahasiswaku yang ada di dalam ini. Tahunnya ada itu 2014, 15, 16, karena ini 3 tahun dulu hibah pascanya untuk tema tesis. Kebetulan ini adalah hibah pasca, tetapi tetap juga saya kasih itu ke S1 untuk membantu data-data kepada tesis tadi. Sehingga kalau dilihat nanti S1, S2, dan S3 saya itu Bapak Ibu, kalau S3 saya itu mahasiswa Koratu Evina, di bulan April lalu, di bulan April atau Mei lalu sudah masuk Scopus yang Q1. Jadi makanya dia mau ujian tertutup. Ibu Ratu Evina Dibianti, Ibu Tiurlina, kenal kan Ratu Evina? Ibu Ani Sutiani juga akan menyusul. Jadi dia satu payung. Saya satu payung ini bersama Prof. Retno. Jadi sehingga bisa di sini juga namanya Bu Retno. Seperti itu. Ikut di dalamnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk tabel ini. Kenapa ini? Masih nampak ya? Ya, oke Bapak Ibu ya. Masih nampak kan? Masih kuat Pak Efraim? Gimana? Ada minum Bapak di situ Pak Efraim? Ada kopi Bapak di situ? Kosong ini, masih dapur ini, Prof. Oke, kayak Ibu Prof. Tiurdina sudah ambil kopi nih. Kopi pematang siantar. Bapak Ibu 6B bisa ya. Jadi tolong Bapak Ibu, Pak Efraim dan Bapak Ibu dari universitas lain di luar Uncen, jangan sampai, karena gini, kalau ini kosong lucu, padahal 5 orang dosen kita minimal ada. Ya kan 5 orang minimal ada kita tiap prodi. Masa kosong ini? Minimal 5 kali 3, 15 ini, 15 baris. Kalau sudah 15 baris, nilai 3 ke atas itu. Jadi tak ada lagi alasan bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk nilai C sebenarnya untuk borang dan kriteria ini tidak ada alasan C kecuali kita betah dia C, atau kecuali kita betah dia daluarsa. Kalau itu lain soal ya. Itu kan tergantung ketua prodi yang betah dia ke daluarsa. Kalau itu lain soal itu. Kalau itu di luar apa aku itu. Tapi kalau menurut saya sesuai dengan yang saya buat, saya tunjukkan. Kalau ada 5 orang dosen, pasti ada produknya. Apailah kita capek-capek mengajar tiap hari mengajar kalau tidak ada produk. Cuma memang belum tahu kita mengorganisirnya di mana mau kita buat dan bagaimana supaya dia maksimal, itu sajanya. Oke Bapak Ibu, tabel 6B rujukan ya. Oke. Tabel 7. PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa, sama juga ya. PKM Diploma 3 sarjana terapan PKM. Ini master tidak ikut, diploma ditulislah nama dosennya. Boleh misalnya kalau melibatkan mahasiswa PKM kan boleh ceramah di gereja, boleh kan ceramah di gereja, bahkan itu menjadi rekognisi. Diundang kita sebagai dosen, halo Pak dosen, tolonglah dulu datang ke sini memberikan pencerahan kepada muda-mudi masjid kami, remaja masjid kami katanya, kepada muda-mudi gereja kami, tolonglah Pak dosen, karena nama dosen ini kan harum di luar, hanya jalan aja pun dilihat isyap itu dosen itu katanya, semua gini-gini semua itu orang kan, terus angkat tangan,
Sehingga kalau dosen berbicara di luar sana, di kampung atau di gereja, umumnya semua didengar itu, maka dimanfaatkan oleh para rohaniawan. Sudahlah, dosen itu kita tabel 1-3 pengabdian, suruh mereka mengundang, mereka ditulis undangan, lalu undangan itu dibuat ke dekan kita, lalu dekan kita menugaskan. Kalaupun waktu kita ke sana belum ada surat itu, kita minta, itu saja buktinya. Kita minta surat itu, tolonglah bikinlah dulu surat itu, kita bilang. Maka menjadi satu, PKM di tabel 1-3 terisi. Dan dampaknya di tabel 3B1. Dampaknya tabel 3B1, rekognisi PKM yang melibatkan mahasiswa. Bahkan berdampak ke tabel 7. Jadi satu kegiatan tadi Bapak Ibu, bisa berdampak di beberapa tabel-tabel LKPS itu ya. Tolong dicamkan itu Bapak Ibu ya, Bu Erna. Satu kegiatan yang kita desain dengan baik bisa berdampak memaksimalkan nilai-nilai untuk beberapa tabel-tabel LKPS. Ya. Jadi tadi nama dosen di sini 5 orang minimal kan? Masa 5 orang ini tak pernah ceramah di kampungnya? Ya kan Pak Efraim, apalagi Pak Efraim dengan form seperti Pak Efraim ini, kok rasa bisa nangis ceramah ini di mana-mana ini. Dibuat menjadi pengabdian dan libatkan mahasiswa, bawa mahasiswanya supaya mudah. Di surat tugas yang dibuat tadi, surat tugas yang dibuat dekan untuk kita ke sana, meskipun waktu kita ceramah kan belum ada surat menyurat itu, kita minta surat. Lalu di surat balasan disertakanlah surat tugas itu, menugaskan Bapak Efraim ini dengan timnya mahasiswa 1, 2, 3, apa gitu. Disertakan aja mahasiswa. Maka semakin banyak mahasiswa disertakan, semakin bagus. Jadi kalau kita katakan di sini, kita katakanlah Efraim. Tema PKM sesuai roadmap adalah, katakanlah di sini adalah karena gini. Dosen melekat sama dia 4 kompetensi guru. Kompetensi profesional sesuai keahlian profesionalnya, roadmap penelitiannya. Kompetensi sosial melekat loh. Jadi sesuai roadmap, kompetensi sosialnya apa? Yaitu sebagai narasumber untuk pembinaan sikap. Ya kan? Boleh pembinaan sikap dan keterampilan. Melekat sama kita ini Bapak Ibu. Apalagi di KK ini kan. Di KK ini kan tidak hanya kognitif. Di KK ini dia apa itu sikap, nilai sikap mahasiswa kan ada kan. Bahkan keterampilan. Sikap, attitude, keterampilan itu psikomotor ya. Melekat. Jadi jangan Bapak Ibu karena Pak Efraim itu ada ahli di dalam mesin misalnya, maka tema PKM-nya, roadmap-nya hanya bagi mesin. Jangan lupa bahwa Bapak Ibu melekat kompetensi sosial, melekat kompetensi kepribadian. Kepribadian mahasiswa itu juga perlu kita bina. Keterampilan mahasiswa itu juga perlu kita bina. Jangan hanya tahunya dia mutar-mutar baut, membongkar-bongkar mesin motor, tidak hanya itu. Kalau dibongkar nanti lalu dipasangnya terbalik-terbalik, marah dia terhadap mesin itu, lalu begitu kita hidupkan meledak misalnya kan. Jadi melekat sama kita itu. Maka nama mahasiswanya kita ambil judul kegiatannya adalah pengembangan sikap, katakanlah, dan sikap dan katakanlah sikap dan karakter ya, karakter remaja gereja titik-titik. Misalnya judul kegiatannya, tahunnya boleh katakanlah 2018 boleh. Maka tolong nanti Pak Efraim buat surat dari gereja mana itu, meminta. Lalu ketika dibalas oleh dekan Bapak, diselibatkanlah mahasiswa A, B, C di dalam surat tugas itu. Sehingga BTPS melibatkan mahasiswa.
Atau kebetulan ada juga PKM Bapak Ibu yang dapat DRPM, libatkanlah mahasiswa. Atau ada yang Bapak Ibu bina PKM, program kreativitas mahasiswa, ada di situ, maka boleh juga. Atau kalau ada paduan suara, misalnya Bapak Ibu bina di kampus, itu kan sikap. Lalu paduan suara itu Bapak bawa ke komunitas masyarakat, lalu jadilah pelatih-pelatih di situ. Mahasiswa kita, anggota paduan suara itu kita bawa ke masyarakat, lalu mereka dibina. Maka itu juga merupakan PKM yang melibatkan mahasiswa. Itulah contohnya. Supaya gini Bapak Ibu, jangan ada kesan di antara kita bahwa yang disebut PKM hanya yang dapat dana dari DRPM. Tidak. Kalau hanya dapat dana DRPM, kita Bapak Ibu tidak rekognis. Tapi kalau rekognisi pada hakikatnya kita tidak dapat uang. Kita diundang sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita diakui orang. Kenapa Pak Efraim diundang padahal dia ahli mesin misalnya kan? Oh, di samping beliau itu ahli mesin, dia itu juga ahli memotivator. Itu sebenarnya motivator terkemuka itu katanya. Nah, itu. Kenapa? Karena Pak Efraim itu kompetensi kepribadiannya bagus, kompetensi sosialnya bagus. Maka kita lihatlah Bapak Ibu, tema PKM yang terkait dengan kompetensi kepribadian apa? Yang terkait dengan kompetensi sosial apa? Sesuai dengan indikator-indikator di kompetensi. Kalau kompetensi sosial adalah memiliki hubungan baik antara dosen dengan dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antara dosen dengan masyarakat. Contohnya masyarakat gereja. Itu loh. Jangan lupa itu Bapak Ibu. Selama ini kita yang sungkan-sungkan ya kita mengatakan itu karena tidak ada suratnya. Ya, oke. Tabel 8. Bapak Ibu kita sudah mulai luaran ini ya. Pak Prof, lanjut aja ya supaya bisa nanti kita kerja Pak Prof ya. Lanjut Prof, lanjut. Ya. Bapak Ibu, ini sudah masuk luaran. Tolong saya tadi di awal lupa saya menunjukkan dari 100% nilai yang 9 kriteria di tabel 8 ini luaran itu 32% bobotnya. Tolong ya Pak Efraim, Bapak Ibu semua, dari 100% nilai 32% untuk S1 berada pada tabel 8 ke kanan ini semua luaran. Ya 32%. Ya itu ya. Tolong kita camkan itu. Oke. Tolong kita serius di sini Bapak Ibu ya, di luaran ini ya. Oke, siap kita belum minum kita Bapak Ibu. Terus bacang batu-batu aku. Ada kuliah bergeming Pak Efraim ini ambil minumnya. Cemana itu? Bapak Ibu lain bagaimana masih mendengar ya? Dari universitas di luar Uncen selain Pak Efraim ada bisa bersuara seorang saja. Sopo. Prof, bisa minta ulangi yang tadi Prof, yang tabel 8A. Nilai-nilai itu Prof. Pak Christian, ini kan tabel 8A masih kan? Iya, maksudnya tadi yang Prof bicara tadi itu abangnya dari nilai 100% itu 32 apa nilainya itu bagaimana maksudnya? Oh ya begini. Pak Christian. Lupa aku Pak Christian dari mesin ya. Ekonomi Prof. Ekonomi, manajemen. Manajemen ya, iya. Begini, untuk kita semua, tolong nanti diperhatikan. Dari 100% nilai dari akreditasi APS 9 kriteria. Dari 69 butir, 63 butir penilaian, 32% itu berada pada luaran.
C9. C9 tabel 8. Jadi yang kita bicarakan tadi sampai tabel 7 itu hanya 68%. 68%. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, yang 32% ini tidak akan ada kalau tidak ada yang 68%. Itu pula. Jadi tidak serta-merta 32% terpisah dari 68%. Tidak, kenapa? Contoh, IPK lulusan. Ini kan sudah kita bicarakan di kemahasiswaan ini loh. Sudah kita bicarakan ini di kurikulum dan pembelajaran. Kita bicarakan IPK ini. Bagaimana mata kuliah, bagaimana proses pembelajaran. Maka IPK lulusan itu tidak muncul secara tiba-tiba tanpa ada mahasiswa. Kemahasiswaan tadi di tabel 2. Begitu ya? Tidak ada di tabel 2 mahasiswa. Dalam mengisi IPK lulusan ini hanya mengisi tabel 3 tahun terakhir. TS2, TS1, TS. Kalau TS kita 1920, maka TS1 adalah 1819, TS2 adalah 1718. Benar ya? Jumlah lulusan pada tahun 2018 lalu berapa? Misalnya 101. Jumlah lulusan 2019 lalu 87. Jumlah lulusan misalnya pada 2020 semester genap yang lalu. Misalnya kalau ada kita wisuda sebelum bulan Agustus tahun 2020. Wisuda antara Januari sampai Juli 2020 yang lalu. Maka masuk di sini. Maka data-data IPK-nya terendah lulusan itu berapa, tertinggi lulusan per tahun itu berapa. Kalau kita ada 2 kali dalam setahun wisuda, tolong batasan kita di IPK ini adalah tahun wisuda ya, karena bisa jadi ada judisium. Judisium itu kan tingkat fakultas, wisuda tingkat universitas. Kalau ada wisuda di bulan Juli, judisium di bulan Juli, Juni, Mei masuk ya. Tapi kalau ada di bulan Juli wisuda, di bulan April wisuda, tapi ada judisium di bulan April sebelum wisuda tapi tidak masuk di wisuda April, maka dia akan masuk di wisuda di bulan Agustus. Yang pasti dia akan masuk